kita udah benar nih ada BNPB, cuma programnya harus jelas. Nah, makanya standar-standarnya ini yang kita khawatirkan karena ini bukan program kesehatan. Standarnya ini ya harusnya memenuhi standar kesehatan. Ini hal yang kelihatannya simple tapi fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mercy Deep Talk. Kali ini kita akan membahas mengenai mitigasi bencana, dalam hal ini mengenai keracunan makanan dalam program MBG. Dan pada kesempatan hari ini kami sudah kedatangan Dr. Yogi Prabowo SPOT, konsultan onkologi ortopedi dan rekonstruksi, spesialis emergency medis. Selamat datang, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter boleh dijelaskan sedikit nggak dok terkait background dokter terutama terkait dengan kebencanaan dokter? Ya, jadi saya ini kan sebetulnya seorang ahli dokter ortopedi. Subspecialty-nya sebetulnya ortopedi onkologi. Nah, cuma track record saya sejak mahasiswa hingga saat ini kurang lebih 25 tahun berkecimpung di kebencanaan ya. Jadi mulai dari mahasiswa sampai akhirnya membangun Mercy, ya, mendirikan Mercy bersama kawan-kawan. Nah, jadi kita punya kemudian juga background lain saya juga selama kurang lebih 9 tahun ada di manajemen IGD gitu ya. Jadi dan kemudian kita mendirikan program studi emergency medicine. Pada saat itu Indonesia memang butuh ya karena negara kita rawan bencana. Spesialis emergency medicine ini merupakan salah satu spesialis yang mempelajari tentang emergency dan kebencanaan. Nah, sejak itulah makanya saya sekarang sebagai ketua program studi emergency medicine, spesialis emergency medicine di FKUI gitu ya. Diberikan amanah untuk mengelola prodi tersebut. Jadi gitu. Jadi kita ya juga diputihkan ya dengan gelar spesialis emergency medicine berdasarkan ya track record tadi dan pendidikan ada traumatologi dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Sudah sejak 25 tahun berkecimpung di kebencanaan ya dok ya. Dan sekaligus kan dokter juga sebagai presidium Mercy nih dokter. Betul. Nah, kalau di Mercy sendiri biasanya apa hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan, kemudian kalau dari background yang tadi spesialis emergency medis sendiri yang ditangani terkait kebencanaannya itu fieldnya apa aja nih dokter? Ya, jadi di kebencanaan itu di Indonesia ini kan banyak sekali bencana, mulai dari bencana gempa bumi, kemudian tsunami, kemudian bencana-bencana alam lainnya, ya, kebakaran, baik itu yang berasal diakibatkan oleh alam dan juga yang diakibatkan oleh manusia. Ya manusia misalnya ya kebakaran hutan sebetulnya salah satu diakibatkan oleh manusia. Kemudian konflik ya, kemudian juga mass casualties incidents yang banyak terjadi pada demonstrasi gas air mata dan juga kejadian-kejadian baik yang terkait dengan politik ataupun situasi sosial di masyarakat. Nah, misalnya juga ya ada kasus yang tahun 2020 yang lalu itu COVID ya. Itu juga salah satu poin dalam manajemen bencana ya, bagaimana memanajemen pandemi ya itu. Nah, kemudian juga yang terkini ya kita juga dihadapkan pada bencana akibat mungkin ya kegagalan dari manusia nih. Salah satunya misalnya yaitu kecelakaan pesawat, ambruknya pesantren, kebocoran dari radiasi hingga keracunan, kasus-kasus keracunan yang banyak melanda masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Berarti fieldnya itu baik luas. Dari luas sekali ya dokter ya. Jadi baik dari alam itu sendiri seperti gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Itu juga ada kayak kebakaran ataupun yang dari ulah tangan manusia itu sendiri seperti itu ya. Nah terkait
tadi dok yang dari ulah tangan manusia itu sendiri. Nah itu juga beberapa waktu lalu itu kan juga Kementerian Kesehatan itu mengumumkan bahwa terjadi kejadian yang mungkin belum pernah dialami di Indonesia sebelumnya, yaitu ada 12.000 orang keracunan akibat makanan bergizi gratis gitu dok. Nah kalau dari sudut pandang dokter sendiri, apakah ini juga masuk dalam tadi yang mass casualty atau kejadian luar biasa itu atau bagaimana dokter? Ya benar, jadi kalau dalam ilmu manajemen bencana itu atau dia ada satu bagian di emergency medicine, yaitu ilmu toksikologi. Toksikologi ini mempelajari tentang racun, ya racun-racun baik itu yang berasal dari makanan ataupun dari obat-obatan, ya itu dipelajari secara khusus di prodi emergency medicine ini. Dan ini memang kejadian ribuan orang yang terkena ini sudah masuk kategori mass casualty. Ya karena ini pasti akan menimbulkan mengancam kapasitas pelayanan kesehatan setempat. Artinya, kalau misalnya pelayanan kesehatan setempat itu overload, ini terjadi risiko. Ada risiko bahwa korban-korban tersebut tidak mampu dilayani dengan proper ataupun dengan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Karena overload tadi. Ini masuk ke dalam kategori mass casualties incidents. Seperti itu. Kemudian dok, kalau misalnya ini kan tadi kami membahas mengenai MBG. Nah, kalau misalnya keracunan yang ditimbulkan nih dok, yang terjadi saat ini sama keracunan-keracunan makanan yang biasa, mungkin apakah dari emergency medis itu melihat ini ada sebuah perbedaan atau tidak dok? Ya, jadi ketika ada suatu kasus keracunan, maka kita harus identifikasi apa yang menyebabkan keracunan tersebut nih, zat apa ya, apakah dari zat-zat yang berasal dari bahan makanannya, atau dari kontaminan-kontaminan. Ya, misalnya makanan tersebut terkontaminasi, baik zat-zat kimia ataupun bahkan mikroorganisme ya seperti bakteri, virus dan lain-lain. Itu juga bisa menimbulkan keracunan. Seperti itu. Jadi ini memang harus ada identifikasi yang proper ya, sehingga bisa diterapi secara tepat. Ya. Oke, berarti memang diperlukan identifikasi yang proper dulu ya dokter. Tapi kalau misalnya dari emergency medisnya sendiri itu untuk menangani MBG ini ada nggak sih dok kayak step by stepnya kayak gitu? Apakah perlu dilakukan pendataan dulu, deteksi, kemudian triasenya itu apakah ada urutan dalam penanganannya seperti itu dokter? Ya, jadi ketika terjadi korban massal ya, korban dalam jumlah besar. Nah, ini yang mesti kita atasi pertama kali adalah jangan sampai terjadi overload di rumah sakit. Nah, oleh karena itu, pertama yang kita lakukan adalah melakukan triase. Nah, kita melakukan pemilahan pasien berdasarkan derajat beratnya tadi. Nah, apakah kira-kira pasien ini perlu dirawat, tidak perlu dirawat, perlu perawatannya intensif atau apa? Itu kita perlu lakukan trias. Nah, sebab kenapa? Ini kasus COVID yang lalu tuh. Mengapa rumah sakit penuh? Karena baik pasien yang ringan maupun yang berat dibawa ke rumah sakit dan bahkan rumah sakit diokupasi oleh pasien-pasien yang ringan. Justru pasien yang berat tidak mendapatkan perawatan yang proper. Nah, ini karena rasa takut yang tidak terkelola pada saat COVID. Ya, ini salah satu. Nah, pada kasus keracunan MBG ini juga demikian sama. Jadi ketika misalnya satu kecamatan, korbannya ada ratusan atau bahkan ribuan, petugas kesehatan harus melakukan trias. Nah, setelah dilakukan trias, mereka harus mengidentifikasi vaskes mana yang mampu menangani dan punya fasilitas yang sesuai. Misalnya, kalau kira-kira keracunannya berat sampai pingsan misalnya, maka ini kemungkinan perlu ICU. Nah, sebelum itu dari situ kita bisa menilai ya. Nah, kalau yang cuma muntah-muntah masih segar-segar ya ini sih mungkin cukup misalnya rawat jalan ataupun identifikasi dan lain-lain seperti itu. Ini masih di mapping, vaskes mana yang punya ICU, mana ada berapa bed, ada ahlinya apa enggak. Nah kalau racun-racun tertentu dia memerlukan antidot, ya. Antidotum ini juga tidak mudah memang mengidentifikasi racun, ya. Gitu. Karena tidak semua rumah sakit punya
laboratorium untuk ngecek, dan biasanya juga sudah terlambat dicek di laboratorium. Biasanya sih yang saya tahu kalau di Jakarta saja ya seperti pusat Poslab 4, laboratorium forensik Polri, itu hanya untuk pasien-pasien yang kasus-kasus kriminal ya. Jadi seperti itu. Dan ini memang harus kita punya, dan memang di Indonesia kita belum merata tuh punya fasilitas untuk identifikasi racun seperti tersebut. Jadi setelah kita tentukan ada berapa kapasitasnya, maka kita lakukan triase lalu rujukan, referral system. Nah, jadi kita pasien-pasien itu tidak mengantri. Nah, yang terjadi selama ini kan kalau ada mass casualties ditumpuk di 1 atau 2 rumah sakit, lalu pasien tersebut mengantri untuk mendapatkan pertolongan. Nah, hal ini akan mengancam yang namanya response time, sehingga dia bisa terjadi morbiditas atau bahkan mortalitas akibat menunggu tadi. Keterlambatan penanganan. Tuh ya. Jadi ini hal yang kelihatannya simple tapi fatal. Triase dan sistem rujukan. Jadi ini belum banyak dimengerti oleh petugas-petugas kesehatan. Karena memang emergency medicine atau disaster medicine ini belum banyak berkembang. Gitu kira-kira. Oke, berarti memang yang justru harus ditekankan itu terkait dari triase dan juga referral system tadi. Ya. Dok. Kemudian dokter, kalau misalnya melihat dari fenomena yang terjadi itu, ada beberapa titik panas yang itu malah justru bukan di kota-kota besar seperti itu. Misalnya kayak di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian juga sebagian pedesaan di wilayah Yogyakarta. Menurut dokter sendiri, apakah yang menjadi faktor kunci hal ini bisa terjadi, dokter? Ya, kita mesti identifikasi dengan benar tuh. Tapi yang jelas memang MBG ini adalah satu program yang memang terbilang cukup cepat nih ya. Jadi suatu program yang sifatnya itu massal ya, sedemikian banyak. Ya, kita belum tahu nih persiapannya apa sudah siap. Nah, tentu saja kalau yang terkait dengan makanan, bagaimana standarisasi dapurnya? Ya, perlu dilakukan standarisasi kebersihannya, PCI namanya Prevention Infection Control ya. Jadi itu perlu dipastikan bahwa itu sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua dari zat-zat makanannya, bagaimana menyimpan zat-zat makanannya sehingga dia tidak basi, katakanlah demikian. Tempat penyimpanannya proper apa tidak. Nah, justru proses inilah yang harus dipastikan lebih dahulu sebelum makanan tersebut diproduksi dan didistribusikan. Memang banyak faktor yang akan berpengaruh. Ya, bisa jadi misalnya produksinya sudah memenuhi standar, tapi transportasinya, tadi jaraknya jauh antara tempat produksi dengan tempat distribusinya lebih jauh. Nah, sehingga bisa terjadi kontaminasi yang tidak diinginkan atau kejadian yang tidak diinginkan. Ini banyak hal yang bisa terjadi di dalam prosesnya itu. Yang saya juga nggak tahu apakah itu sudah dilakukan secara detail oleh pemerintah ya. Kita hanya membaca dari surat kabar dan juga mendengar dari media, dan juga di situ ada dispute. Ya, ada yang mengatakan ini karena makanan basi, tapi juga ada yang mengatakan ini akibat kontaminasi dari bakteri ya. Salah seperti itu. Nah, itu proses yang gambarannya kira-kira mengapa ini bisa terjadi di pedesaan. Nah, faktor risiko di pedesaan itu adalah, nah kita juga sistem rujukan ini penting. Jadi apakah kalau terjadi mass casualties, banyak yang keracunan di pedesaan, bagaimana dinas kesehatan setempat melakukan triase dan rujukan tadi. Ini penting. Menjangkau, belum lagi desanya misalnya di pegunungan misalnya. Ini Medan juga menjadi faktor pertimbangan di dalam manajemen bencana tadi. Punya gak dia transportasinya? Kalau misalnya di kepulauan misalnya, punya gak dia ambulans airnya? Bagaimana mengangkut pasiennya? Punya gak helikopternya? Itu juga menjadi faktor dalam manajemen mass casualties incident. Seperti itu. Berarti malah banyak banget ya dok ya faktor-faktor yang bisa mengakibatkan kejadian yang tadi ada dalam tanda kutip titik-titik panas justru malah ada di lingkungan pedesaan yang
mana itu malah justru kadang-kadang jauh dari vaskes yang dalam tanda kutip layak mungkin seperti itu. Kemudian kalau dari aspek kebencanaan yang lain dokter, kan ada beberapa step yang saya tahu tuh ada kayak kesiapsiagaan, kemudian mitigasi, kemudian juga nanti ujungnya pada rehabilitasinya kayak gitu. Nah, menurut dokter sendiri kalau misalnya di kasus MBG ini bagaimana dok terkait dari tahapan-tahapan tersebut? Ya, jadi ini kan sudah terjadi. Tentu kita tidak menginginkan ini terjadi lagi. Oleh karena itu, setelah fase penanganan akut yang kemarin sudah dilakukan, ya, berikutnya adalah fase pencegahan atau mitigasi atau kita bagaimana cara memitigasinya. Nah, kita perlu betul-betul menghitung kapasitas. Pertama adalah kapasitas kemampuan fasilitas kesehatan. Ya, tadi bed misalnya katakan kalau gempa bumi kita gampang hitungnya. Kita punya rumus tuh, misalnya kalau gempa bumi rumus dari WHO itu biasanya 3 luka-luka 1 mati gitu. Lalu berdasarkan data epidemiologi adalah seperti itu. Nah, kita tinggal hitung itu kalau berdasarkan data epidemiologi, katakanlah di gempa bumi Jogja ya tuh ada berapa penduduk di desa di kabupaten tersebut. Lalu ada berapa vaskes. Nah, ketika terjadi gempa, maka kemungkinan penduduk yang akan terluka kita bisa hitung. Nah, dari situ juga kita bisa lihat, misalnya dari luka-luka, cedera itu biasanya 20% berat. Nah, selebihnya 80% itu ringan dan sedang. Kita lihat kapasitas ICU-nya cukup nggak kalau misalnya terjadi gempa lagi di situ. Nah, kalau tidak cukup, maka kita harus melakukan program mitigasi dengan menambah vaskes, ya, melatih tenaga kesehatan kalau belum ada, mulai dari menambah vaskes, mengadakan tenaga kesehatan, mengadakan sistem rujukan yang baik, ambulan, dan sistem komunikasi. Apabila terjadi lagi, itu sudah jelas. Nah, kalau di Jepang misalnya, sudah kena gempa, ini orang sudah tahu, kalau dia yang luka, dia harus ke rumah sakit mana. Udah tahu. Nah, kalau rumah sakit ini terkena, maka dia harus kemana, itu sudah dilatih. Itu yang kita harus masih perlu waktu untuk membuat itu, mapping. Karena permasalahan di kita itu adalah data. Terkait dengan kasus MBG ini, nah kita kan memang secara prevalensi mungkin belum ada data yang cukup kuat seperti gempa bumi tadi ya. Ini data yang ada ini kalau bisa kita kumpulkan ya, artinya ya kita harus menghitung resiko ya, karena resiko risk itu ya, ada rumusnya tuh, vulnerability itu adalah resiko itu adalah resiko hazard dibagi dengan kapasitas pelayanan kesehatan. Semakin kapasitas pelayanan kesehatannya baik, maka bahayanya semakin kecil. Seperti itu. Nah, ini yang harus ditingkatkan. Kita pertama identifikasi bahayanya di mana. Nah, pada MBG ini kita lihat tuh identifikasi bahaya, satu ada di tempat masaknya. Tempat masaknya, maka bagaimana mitigasinya? Kita harus pastikan dia terakreditasi paling tidak standar prevention infection control. Jadi itu harus kita lakukan. Mulai dari pemrosesan, petugasnya cuci tangan dan lain-lain itu, dan ada pengecekan berkala. Kemudian apalagi faktor risiko ketika terjadi pengiriman, kalau jaraknya jauh, itu kita identifikasi lagi, lalu bagaimana programnya. Dan kalau seandainya pun harus terjadi, nah, kapasitas pelayanan kesehatan, sistem rujukannya dibangun dan dilatih. Perlu ada simulasi pelatihan apabila terjadi mass casualties, mereka harus bagaimana. Itu ada pelatihannya yang harus dibuat dan dilakukan secara berkala, sehingga mereka benar-benar siap. Itu kira-kira. Oke. Tadi kan terkait mapping, kemudian pelatihan itu kan berarti justru baiknya malah sebelum kejadian ya dok ya, kalau misalnya kayak gitu. Kalau misalnya sudah kejadian kayak gitu, terkait tanggap bencananya, ya tanggap daruratnya itu bagaimana dokter? Ya tanggap darurat tentu kalau dia sudah melakukan fase mitigasi dan preparedness. Tanggap darurat itu ya seperti kita lihat misalnya kayak gempa
kemarin tuh di Turki misalnya, dalam waktu kurang dari seminggu semua sudah tertangani dengan baik. Nah kalau di kita kan misalnya gempa di Jogja, gempa di Lombok, itu sebulan ditangani nggak selesai. Tapi di negara lain dalam waktu singkat dia bisa tertangani. Kenapa? Karena sistem sudah bekerja dengan baik. Semua korban mencapai respon time yang sesuai. Ini harapannya supaya tidak terjadi morbiditas dan mortalitas. Jadi gitu. Nah ini juga pada kaitannya dengan ini, ya ini suatu siklus yang memang harus kita cermati dan kita pelajari. Berarti tetap harus dilakukan step by step, meskipun yang kemarin dalam tanda kutip mungkin udah kelewat mungkin ya dok ya, ada Justru satu karena lewat kita belajar dari situ sekarang. Terus tetap harus dilakukan dan kemudian agar tanggap bencananya juga bisa berjalan dengan lancar. Betul. Kemudian kalau dari tahap recovery-nya sendiri dokter, kira-kira kalau misalnya nanti ini ternyata sudah tertangani dari dokter sendiri melihat apakah ini perlu dilakukan rehabilitasi ataupun recovery-nya itu? Kita lihat dari ribuan korbannya kemarin itu berapa persen yang berat, berapa persen yang moderate dan berapa persen yang ringan. Nah yang berat ini kita lihat adakah sequelae-nya atau gejala-gejala sisa yang perlu dilakukan program rehabilitasi kesehatan. Gitu. Nah, tentu saja rehabilitasi dalam hal ini ya MBG itu ya karena mungkin tidak ada kerusakan yang fisik dan lain, tapi kesehatan, maka fokus utama rehabilitasi adalah rehabilitasi kesehatan. Ya kalau sampai misalnya menimbulkan gangguan otak ya sebisa mungkin dia direhab, dia bisa kembali kepada kehidupan sehari-hari, ya mendekati lah kalaupun tidak 100%. Kira-kira begitulah. Berarti dengan merehabilitasi dari kesehatannya sampai dengan bisa berfungsi normal lagi seperti itu ya dari pasien-pasiennya yang mungkin terklasifikasikan berat. Ya, dia kalau kan kemarin banyak kan pelajar ya. Iya dokter. Nah, dia bisa indikatornya dia bisa belajar lagi dengan sehat, jadi gitu. Oke. Kalau dari program promosi kesehatan sendiri dokter, apakah ada yang sebaiknya bagi tenaga kesehatan perlu menekankan terkait adanya kejadian MBG ini? Ya, jadi ya sama dengan budaya misalnya, ini kan dalam hal kaitan masak kemudian makan ya, yaitu budaya misalnya cuci tangan, promosi kesehatan, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah makan misalnya. Kemudian ya makan makanan yang sehat, dibagi dapurnya itu dia betul-betul menghitung gizi. Ya secara program sebetulnya bagus ya. Nah itu cuma yang pasti dipastikan adalah kesiapan mulai dari produksi sampai distribusi. Seperti itu. Tadi kan dokter juga menyebutkan bahwa dokter sudah berkecimpung di emergency medis itu 25 tahun, kemudian juga background dokter yang tadi di Mercy kayak gitu. Nah, menurut dokter perlu tidak sih adanya kolaborasi antara badan-badan yang mungkin memang concern ke kebencanaan, kemudian juga dari pemerintah, kemudian juga dari stakeholder di masyarakat itu sendiri untuk menanggulangi dari MBG ini. Kalau misalnya perlu, kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu? Ya tentu ya yang namanya bencana, dia harus ditangani secara multisektoral. Udah pasti itu. Kalau di Kementerian atau di BNPB kita itu harus dengan konsepnya pentahelix. Dia melibatkan bukan hanya pemerintah, masyarakat, dan berbagai stakeholder yang terkait dengan itu. Ya, mulai dari Kementerian Kesehatan, kemudian TNI, Basarnas, kemudian juga sampai ke data. Seperti itu harus bahu-membahu untuk memperbaiki sistemnya. Jadi tentu saja kolaborasi ya. Nah, salah satu ya itu tadi saya kembali lagi coba ke COVID ya, misalnya. COVID itu mungkin salah satu yang pelajaran yang baik di situ karena beda penanganan pandemi dengan penanganan wabah biasa. Ya, kalau wabah biasa dia tidak mempunyai dampak sosioekonomik dan lain-lain psikologis seperti pandemi. Nah, kalau pandemi di ekonomi terhenti dan lain-lain. Oleh karena itu penanganan pandemi itu harusnya bukan hanya dengan pendekatan penanganan wabah, tetapi pendekatan manajemen bencana. Nah, salah satu aspek yang tidak terkelola dalam penanganan pandemi kemarin itu adalah pengelolaan psikologis.
sosiopsikologis. Itu yang tidak terkelola menimbulkan rasa takut sehingga banyak irasional. Nah, kalau sudah irasional, maka akan keluar banyak biaya, terjadi morbiditas dan mortalitas. Kira-kira begitulah. Uh, Kalau misalnya saya lihat juga dari berita dokter, itu sebenarnya dari aspek psikososial itu juga masih cukup berpengaruh juga di MBG ini. Banyak orang tua yang kemudian panik, paranoid terhadap makanan yang mau dimakan anaknya, seperti itu. Bahkan mungkin ada yang sudah ikut berprotes untuk tidak mau makan. tidak boleh makan Betul. MBG lagi untuk anak-anaknya. Nah, menurut dokter, apakah ini perlu dikomunikasikan dengan baik kah atau bagaimana dok solusinya? Ya, pertama ini kan program rehabilitasi. Nah, yang salah satu yang direhabilitasi tadi adalah kepercayaan psikososial dari masyarakat. Tentu saja harus ada program yang harus dibikin tuh. Mulai dari bagaimana memastikan mulai dari proses pembuatan makanan, distribusi, sudah memenuhi standar. Katakanlah kita pakai standar apa nih? Kita mau ditetapkan standar katakanlah internasional. Itu harus dipenuhin. Itu terus disosialisasikan ke masyarakat, ya dipublikasi sehingga masyarakat melihat secara langsung. Nah, baru memulihkan kepercayaan psikososial masyarakat. Ini bukan hal yang mudah. Ini masuk bagian daripada rehabilitasi dan ya bagaimana orang tua murid itu mengizinkan anaknya untuk makan MBG tersebut. Ya memang sih itu bervariasi. Kalau yang mampu dia mungkin akan memilih lebih aman masakan dari rumah atau beli. Tapi kalau yang tidak mampu kan nggak ada pilihan nih. Antara takut, ya nggak takut dia nggak makan, nggak makan takut sakit, gitu. Ini dia dilematik. Ini akan berbeda dengan orang yang mungkin ya tidak perlu MBG. Kalau dulu sebetulnya kan programnya tuh bukan MBG tapi pemberian makanan tambahan ya. Artinya memang diseleksi siapa-siapa memang yang perlu itu mungkin lebih terukur sih, lebih terukur. Kalau ini kan seperti program antara program, jadi bukan murni program kesehatan sebetulnya. Kalau program kesehatan kan harus terukur ya. Jadi betul-betul nih indeks gizinya si anak ini masuk kategori kurang gizi, obes atau apa gitu, baru di treat sesuai dengan diagnosis. Tapi kalau ini kan enggak, semua mahasiswa, sebuah siswa dikasih. Dan disamaratakan. Nah, jadi lebih ke arah program sosial dan ketimbang program kesehatan sebetulnya. Nah, makanya standar-standarnya ini yang kita khawatirkan karena ini bukan program kesehatan. Standarnya ini ya harusnya memenuhi standar kesehatan. Gitu. Dari pengalaman dokter sendiri, kemudian juga terkait kejadian yang terjadi seperti itu dokter. Nah itu dari dokter Yogi, apakah ada rekomendasi yang bisa dilakukan oleh setiap stakeholder yang terlibat, baik dari pemerintah, kemudian masyarakat, dinas kesehatan, dan sebetulnya saya juga punya concern. Itu tadi kembali lagi bahwa negara kita itu syarat ataupun rawan dengan bencana. Jadi kita tidak perlu menunggu bencana itu terjadi. Ya. Jadi kalau resikonya ini banyak sekali nih, hazardnya banyak sekali. Oleh karena itu kita udah benar ada BNPB, cuma programnya harus jelas. Artinya kita mesti betul-betul meyakinkan semua daerah di Indonesia ini mempunyai sistem penanganan mass casualties yang proper. Di WHO sebetulnya ada standarnya yang dibangun mulai dari level kabupaten, level provinsi sampai level nasional. Sudah ada, kita tinggal meniru saja sebetulnya. Dan tentu saja pemerintah harus punya perhatian ke sini dan menganggarkan untuk program tersebut. Harapannya, walaupun terjadi bencana, kita bisa meminimalisir atau memitigasi baik itu korban yang cedera, korban sakit maupun korban yang meninggal. Begitu harapannya. Ya, tadi kan kalau saya bisa rangkum memang masih banyak PR yang memang harus dikerjakan ya dokter ya. Nah kalau misalnya diurutkan prioritas dalam 6-12 bulan ke depan, mana yang kira-kira urgent dan visible untuk dilakukan dokter? Ya visible tentu saja kita harus membuat mapping dulu. Mapping data ya kapasitas, dia saya paling simpel ya. Mapping kapasitas kesehatan kita, mapping risiko bencana kita, lalu kita kalkulasi.
Lalu berikutnya kita akan merencanakan program mitigasi. Itu aja sih. Oke. Kemudian kalau tadi kan rekomendasi terkait dari pemerintah mungkin seperti itu dan penyelenggara program MBG. Tapi kalau untuk penerima orang tua maupun anak-anak itu apakah ada rekomendasi dari Dokter Yogi? Gimana dokter dengan adanya permasalahan yang terjadi saat ini? Ya saya sih tidak menyalahkan sikap para orang tua murid yang khawatir ya. Tetapi ya tentu saja sebenarnya kalau menurut kami ini program sebenarnya baik. Ya, program yang baik, nah hanya saja bagaimana masyarakat mengawal pemerintah ini bahwa menjalankan program ini dengan benar. Nah, tadi hal-hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya mulai dari pembuatan, kemudian standarisasi, sampai kepada distribusi itu dengan baik. Nah, tapi itu sekali lagi ini pilihan. Andai pun orang tua itu tidak mau, dan sebetulnya gini ya, sama seperti apa kalau mau dibilang vaksin ya, itu tidak boleh juga pemerintah terlalu memaksa bahwa si anak ini harus makan MBG. Tentu saja ada yang namanya hak-hak warga negara dan hak-hak asasi manusia, otonomi. Dari, nah, bagusnya memang supaya tidak mubazir, orang-orang yang memang tidak mau, tidak bersedia mendapatkan MBG ini ya tidak usah diberi, daripada mubazir nanti dibuang. Mendingan dananya itu dialokasikan buat yang lain. Iya, saya kira begitu. Bisa didata tidak juga boleh ya, dipaksakan, didata dengan lebih akurat, kemudian ya dijalankan dengan lebih terarah. Oke. Menarik sih dokter. Berarti terkait dari PR-PR di Indonesia sendiri tadi, kemudian juga terkait dari sikap dari orang tua maupun siswa itu, ya memang tidak bisa kita paksakan juga ya dokter ya terkait hal tersebut. Nah, saya rasa dari semua obrolan ini tadi ngasih insight buat teman-teman dan juga saya juga terkait pandangan MBG dari sudut pandang kebencanaan seperti itu dokter. Nah, mungkin dari saya sudah bisa dicukupkan. Terima kasih banyak Dokter Yogi sudah bersedia datang ke podcast kami. Dan juga terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton dari podcast Mercy Deep Talk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.